lihat sampai stasiun Pasar Senen. Jadi kalau kita naik KRL itu berhentinya di sini nih. Nah nanti masuknya itu lewat tangga di sebelah bawah, sebelah sana. Check out apa ya? Ya check out. Kalau kita mau naik kereta jarak jauh bisa transit di stasiun Pasar Senen dan turun dulu dari KRL, masuk ke yang lintasan yang bawah itu. Oh, nanti lumayan antri karena banyak yang turun di Pasar Senen sepertinya pagi ini. Kita mau check out atau keluar dari jalur KRL menuju jalur KA jarak jauh. Nah setelah tadi check out, kita jalan terus lurus sampai kita keluar ya, kita naik lagi. Gak usah bingung banyak lorong karena tulisannya jelas. Gak usah takut misalnya salah peron masuk jalur KRL atau gimana. Ini kita sudah masuk area luar. Jadi stasiun Pasar Senen. Nah kalau misalnya kita naik kereta jarak jauh, ini nih tempat untuk boardingnya. Ini area tujuan Jakarta Selatan sebagai KA 1537, orang kaya terdiri dari 10 kereta. Nah tempat antigen itu sebelah sana. Jatuh pertama dan kereta terakhir dengan scan hanya untuk wanita. Jalur pertama teman-teman tujuan Jakarta Selatan. Lokat. Nah di sebelah sini ada tempat cetak tiket. Cuman kalau misalnya kamu pakai aplikasi nggak usah cetak tiket lagi, langsung boarding aja dari aplikasinya. Kalau misalnya yang bingung keretamu terus harus boarding di mana, ya di sini ya. Ini kalau misalnya jadwal boarding kita udah dekat, di sini ada nama keretanya, di gate-nya juga ada nama keretanya. Nah biasanya itu terpisah antara jam sekian sampai jam sekian jalur utara sama jalur selatan. Nah itu buat jalur utara, ini jalur selatan. Nah ini tempat boarding. Di sini terlihat ramai banget ya kondisi stasiun Pasar Senen saat ini. Nah di situ kita bisa lihat daftarnya, jadwal boarding dari kereta-kereta kita, sama pintu gate-nya. Karena gate-nya cuma ada dua, 1 dan 2, ini nggak usah pusing ya. Di sini misalnya Tegal Bahari, tujuannya Tegal, jam berangkatnya jam 9.20 sampai nanti Singasari jam 17.30. Nah itu yang di gate 1. Nah di gate 2 itu juga ada televisinya, cuman di televisinya lagi mati. Ini semuanya jalur keberangkatan. Ini area ruang tunggu yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kamu masuk stasiun Pasar Senen dari jalan raya sebelah sana atau di sebelah sana, nanti bakal ketemukan tempat ruang tunggu lebih dahulu sebelum area boarding. Nah di sini yang banyak Indomaret, Alfamart, KFC. Nah di situ yang dulu tempat penukaran tempat pencetakan tiket dulunya. Juara 1 telah tersedia kereta api Tegal Bahari. Kereta api Tegal Bahari. Kalau misalnya kamu masuk stasiun Pasar Senen dari pintu utama yang di sebelah tengah, yang ada patung-patung, itu bakal langsung tinggal lurus aja ke tempat boarding. Nah untuk kalau misalnya kita belum rapid test antigen karena belum vaksin sampai booster ya, kan harus antigen tuh. Nah di sini tempatnya sebelah kanan. Ternyata di sini ada layanan vaksin juga, kita lihat. Nah kalau misalnya nyari toilet atau sholat, tujuan Depok rangkaian tersedia di stasiun Jatinegara. Ruang tujuan Depok Kabupaten Durita, rangkaian masih tersedia di stasiun Jatinegara. Jadwal masuk stasiun Pasar Senen. Nah ternyata di stasiun Senen ada
ada vaksin juga. Kalau misalnya belum vaksin booster, di sini ada bawa-bawa dari TNI, saya melayani dari jam 9 pagi, kita bisa vaksin booster. Jangan lupa bawa KTP, kemudian aplikasi Peduli Lindunginya ya. Kalau misalnya nggak bawa KTP, ya pasti bawa KTP lah ya kalau ke stasiun. Vaksin kedua apa, Pak? Kedua. Ini tempat antigennya, jadi dia itu jam 5 sampai jam 22.30. Jangan mepet, walaupun sekarang antigen udah sepi karena orang-orang udah pada booster, tapi jangan mepet ya, dikasih spare waktu. Di sini bisa antigen, tapi kayak nggak bisa PCR deh. Cuma antigen aja ya, tarifnya 35.000. Nah, di sebelah sini ya, dekat tempat antigen itu ada toilet pria dan wanita, dan toiletnya lumayan banyak. Ada musola juga. Biasanya kalau bawa mobil kan masuknya dari sebelah kiri tuh. Nah, di situ tempat area toilet sama musola dekat tempat antigen. Nah, buat mempercepat proses boarding sih, aku saranin tuh langsung pakai aplikasi KAI Akses aja, karena nanti kita tinggal scan barcode gitu, nggak usah cetak di mesin kayak gini. Nah, di aplikasi ini juga bisa mengubah jadwal dan ngebatalin, jadi kita nggak usah repot-repot ke loket ya, langsung bisa ini. Ini antrian boarding untuk kereta Matarmaja, padat ya. Kami informasikan bagi Anda para pelanggan kereta api yang saat ini sedang antri melakukan boarding. Kami informasikan bila Anda saat ini masih berstatus. Sekali lagi untuk pelanggan Ciri khas mudiknya pasti ada terdus-terdus. Nah, kalau kereta Matarmaja ini nanti kita lewat yang jalur yang 2 ya, jadi lewat pintu bawah. Nah, kita akan masuk peron 3. Jadi kalau peron 3 itu kita harus turun dulu dan lumayan curam tangganya, hati-hati ya. Kita masuk peron 3 untuk kereta api Matarmaja. Jadi kalau di film 5 cm kan kereta api Matarmajanya lewat di peron jalur 1. Tapi ini kita masuknya sekarang itu di peron 3. Nah, yang di film 5 cm itu di sebelah situ yang dia lari-lari. Nah, itu tempat boarding yang jalur 1, ini yang tempat boarding jalur 2. Jadi kita mau dicek boardingannya. Jadi kode ini akan di barcode, di scan sama juga sama KTP yang dikasih. Nah, kalau ini orang-orang masih pakai tiket ya, jadi dia nyetak tiket dulu seperti ini. Tapi kita nggak usah nyetak tiket kalau misalnya udah pakai aplikasi. Siapkan di tasnya. Kita tinggal tunggu keretanya datang. Ini ramai banget. Ini ruang tunggu lagi. Sekitar kurang lebih 1 jam ya paling cepatnya. Lihat, ramai banget. Jadi peronnya bukan yang peron di film 5 cm. Ini kereta sebelah Dharma Wangsa. Cari tempat yang masih agak kosong. Kalau misalnya mau ke musola atau toilet, di sebelah kanan ada area marokok juga. Nah, sebelah sini harusnya ada tempat orang jualan sih. Nah, biasanya di tiket kita itu kan ada info lokasi gerbong kereta ekonomi atau eksekutif atau apa. Nah, misalnya ekonomi 5, ya udah nanti
nanti ada tulisannya di tiap gerbong itu ekonomi 5 gitu di luarnya ya, di dalam juga ada, jadi nggak usah bingung-bingung. Dan kita nggak perlu jauh-jauh, pokoknya nyari tempat kosong aja. Nanti ketika keretanya datang baru disamperin. Kita bisa lihat rame banget, biasanya nggak seperti ini, biasanya sepi loh. Nah ini ada tulisannya ya, ekonomi 5. Kita juga bisa masuk dari gerbong lain, tinggal jalan aja. Nah di sini ada kode tempat duduk kita bisa cek. Sudah sampai stasiun Pekalongan. Di tempat antigen, tempat boarding. Sekarang kita pesen ojek online. Jalur Pantura Pekalongan. Oke, itu cukup ya cerita mudiknya dari tadi berangkat di stasiun Senen.